Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasr abdah wa aza jundahu wa hazamal akhsaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Hadirin ibu bapak, adik-adik jamaah Masjidil Falah yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diperkenan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama ngaji bareng, saling mengingatkan agar semua ibadah yang kita lakukan berdasarkan ilmu. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, kita umatnya yang senantiasa taat mengikuti risalahnya. Semoga apa yang kita lakukan, kita menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diaku oleh beliau baik di dunia ini hingga di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama sebelum kita ngaji bareng. Dan perlu kami sampaikan bahwa sore hari ini kami menggantikan Al-Ustadz Reza di mana beliau sedang ada halangan. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk membacakan Asmaul Husna dan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalamu linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'minu ya Aziz ya Jabaru Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghaffaru ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabidu ya Bashidu ya Hafidu ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakamu ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Aliyu ya Kabiru ya Hafidu ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujibu ya Wasi'u ya Hakimu ya Wadudu ya Majid ya Ba'idu ya Syahid ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matinu ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samadu ya Qadiru ya Muqtadiru ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhiru ya Dhahiru ya Batinu ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya Mutaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Maliku Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram
يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضر يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رصيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا نائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقد حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وعليه وصحبه إلى آخر الزمان. Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang detik-detik syakaratul maut, di mana minggu yang lalu itu telah kami sampaikan, kita baru mengenal yang namanya malaikatul maut. Hadirin masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa setiap kita itu pasti mati, dan di sana ada yang namanya malaikat yang disebut dengan malaikatul maut atau malakul maut. Nah, disinilah cerita dimulai siapa malakul maut ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagian ahli kitab menyebut bahwa kalimat malakul maut ini dengan kata Israel. Tetapi nama Israel itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak juga ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Israel ini diambil dari Israiliyah, dari perjanjian lama yang terdapat ada di dalam Taurat. Maka dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala bahwa ketika memberikan catatan kepada kitab At-Tawawiyah, Akidah Tawiyah atau At-Tahawiyah, yang apa kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala anhum, wa nu'minu bimalaikal maut wa nu'minu bimalakil maut al-muwakkal biqalbi arwahi al-alamin, dan kita beriman dengan adanya malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencabut nyawa setiap manusia. Kemudian dia mengatakan, amma tasminatu bi Israel, adapun nama malaikat maut dengan kata Israel itu, kama huwa syai, sebagaimana yang menyebar, bainan nas fala aslahu, tidak ada dasar dari Al-Quran atau Sunnah, innama huwa minal Israiliyah. Kalimat Israel itu muncul diambil dari kisah-kisah Israiliyah.
Dan ini juga penikilan daripada Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, di mana Ibnu Katsir mengatakan bahwa wa ma malakul mauti falaisa bimusyrahidun bi ismihi bi Qur'ani wala fi ahad bi wala fil ahadi sihah wa qad jaa tasmiyatuhu fi ba'dil athar bi Israil. Adapun malaikat maut, maka tidak ada penjelasan yang jelas di dalam Al-Quran dan tidak pula dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang penamaan Israil itu, tapi ada beberapa athar yang mengatakan seperti itu. Ya bisa saja kita katakan Israil kalau menurut versi Israiliyah. Tetapi kita sebagai umat Islam, ahli sunnah wal jamaah, kita tetap harus menyebut sebagai malakul maut. Ya, jadi sebagai umat penganut ahli sunnah Al-Quran Karim, maka kita cukup mengatakan malakul maut. Selesai, sudah begitu. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berfirman banyak ayat-ayat Al-Quran. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhan kamu akan dikembalikan. Nah, di sini Allah mengatakan malakul maut, bukan Israil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tugas malaikat ini? Tugas malaikat maut, ya sebagaimana namanya, bahwa malaikat kematian. Artinya tugas malaikat adalah mencabut nyawa. Siapapun dia, sejak kapan dia ditugaskan untuk mencabut nyawa? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menyebutkan bahwa beberapa athar berkenan tentang penciptaan atau awal penciptaan Adam alaihissalam. Jadi malaikat maut itu kapan ditugaskan? Yaitu berkenaan atau berkaitan dengan penciptaannya eyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, maka sebelum diciptakan Allah mengutus malaikat Jibril untuk datang ke bumi. Kemudian mengambil sebagian tanah di bumi. Namun tiba-tiba bumi menolaknya dan mengatakan a'udzubillahi minka, yang artinya bahwa aku berlindung kepada Allah darimu wahai Jibril, nyalah kau. Jadi malaikat Jibril itu diusir oleh bumi, ya, untuk mengambil. Jadi tidak boleh mengambil, ya. Jadi tidak mengambil tanahnya. Jadi bumi mengatakan, nyahlah kau dari sini, kau akan kau ambil satu tapak pun, katanya, aku benci, karena seandainya makhluk yang akan diciptakan dari aku itu sebagian akan masuk ke dalam neraka. Maka Jibril kemudian dia kembali kepada Allah dan tidak berhasil mengambilnya atau mengambil tanah dari bumi. Nah, kemudian dia mengatakan, Rabbana innaha adhabika, sesungguhnya bumi itu berlindung kepadamu ya Rabb. Maka Allah kemudian mengutus malaikat Mikail. Tiba-tiba Mikail juga ditolak oleh bumi, yang akhirnya Allah mengutus malaikat maut, dan tiba-tiba bumi pun juga menolak dan mengatakan hal yang sama. Tapi malaikat maut mengatakan, wa ana a'udzubillahi an arji, kalau engkau berlindung kepada Allah agar aku kembali kepada Allah dan tidak mengambil tanah ini, maka aku pun berlindung kepada Allah untuk mengambil dan tidak mengambil tanah.
Karena perintah Allah aku lebih utamakan kepada daripada sumpahmu. Jadi ketika misal malaikat Israel itu mengambil dan ditolak, maka malaikat Israel itu mengatakan, aku tidak akan mengambil tanah, tapi karena Allah perintah kepadaku, ya, aku akan tetap mengambil kamu atau mengambil tanah ini karena aku lebih mengutamakan perintah Allah daripada sumpahmu. Malaikat Israel atau malaikat maut mengatakan demikian. Akhirnya kemudian malaikat maut ini berhasil mengambil tanah yang ada di bumi itu. Kemudian setelah dia mengambil tanah itu, maka kemudian dia melaporkan tentang bumi, dan kemudian Allah mengatakan, wahai malakul maut, karena engkau sudah berhasil mengambil tanah dari bumi untuk menciptakan Adam alaihissalam, maka engkaulah yang berhak mencabut Adam dan seluruh keturunannya. Jadi ini penciptaan Nabi Adam itu berproses, ya. Kenapa ketika yang diberi tugas mencabut nyawa itu malaikat maut tadi? Karena ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam itu mengambil tanah dari bumi, bumi menolak. Kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah, dan Allah mengutus malaikat Mikail. Mikail juga ditolak, dan pada akhirnya mengutus malaikat Jibril. Namun malaikatul maut. Nah, karena alasan yang tertentu juga bahwa malaikatul maut mengatakan, aku akan tidak akan mengambil tanah ini, ya. Tapi ketika saya diperintah oleh Allah, maka saya akan mengutamakan perintah Allah daripada mengutamakan sumpahmu, dan berhasillah. Nah, maka engkaulah yang berhak mencabut Adam dan seluruh keturunannya. Allah mengatakan begini. Nah, riwayat ini memang dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Akan tetapi riwayat-riwayat seperti ini bukan riwayat ada dalam Islam, itu tidak ada, ya. Tapi riwayat ini adalah riwayat-riwayat yang diambil dari riwayat Israiliyah. Maka sebagian para ulama melemahkan riwayat ini. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tahu bahwa satu malaikat maut itu memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, dari jin ataupun dari manusia. Tidak ada yang bisa melawan malaikat maut, satu malaikat maut, apalagi malaikat maut itu bukan satu malaikat, tapi satu rombongan. Ya, jadi ketika malaikatul maut itu bukan hanya satu, ya, tapi merupakan rombongan. Tetapi begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ini memiliki kekuatan yang lebih dari jin. Lihat Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman, ketika Allah mengatakan, ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Katakanlah Sulaiman di hadapan jin dan juga manusia, siapa yang bisa memisahkan arsy Ratu Bilqis dari Yaman ke Madinah? Nah, jadi kisah ini juga diambilkan dari kisahnya Nabi Sulaiman, ya. Jadi ketika Allah mengatakan, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Kata Sulaiman di hadapan jin dan manusia. Jadi Nabi Sulaiman itu mengatakan begitu kepada ini. Jadi di hadapan para jin dan manusia, karena jin juga tunduk dengan Nabi Sulaiman. Kata Sulaiman di hadapan jin dan juga manusia, siapa yang bisa memindahkan arsy Ratu Bilqis dari Yaman ke Madinah? Namun tiba-tiba ada ifrit dari jin mengatakan, aku yang bisa mendatangkan istana itu sebelum kau berdiri di singgasanamu. Jadi jin mengatakan begitu. Kemudian dia mengatakan, apakah itu bisa dipercaya malaikat Nabi Sulaiman? Kemudian jin mengatakan, saya yakin dan saya kuat bisa dipercaya untuk hal itu. Ketika jin ifrit mengatakan demikian, tiba-tiba berdirilah seorang manusia yang mengatakan, qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartad ilaika turfuka.
Jadi ada seorang pemuda yang namanya Asyif Ibnu Bariyah mengatakan, ada yang mengatakan, ya Sulaiman, aku bisa daripada itu sebelum matamu berkedip. Kupastikan istana itu sampai di hadapanmu. Lihat dari sini, siapa yang kuat, manusia atau jin? Nah, ternyata ketika Jin Ifrit mengatakan saya akan bisa memindahkan istanamu, ya, sebelum kau berdiri di singgasanamu. Jadi ketika Ifrit dari bangsa jin itu mengatakan saya akan bisa memindahkan istananya Ratu Bilqis sebelum kamu berada di singgasanamu, itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama, ya. Artinya dari Nabi Sulaiman berdandan berjalan sampai ke duduk di singgasananya, ya, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Jin bangsa Ifrit bangsa jin itu akan mengatakan saya siap untuk memindahkan istananya Ratu Bilqis di hadapan singgasanamu sebelum engkau berada di singgasananya. Namun ada seorang pemuda lagi tadi dikatakan yang namanya Asyif Ibnu Bariyah, itu ya saya bisa sebelum matamu berkedip. Nah, jadi katakanlah kita melek begini kemudian berkedip, antara mata berkelip sampai berkedip itu Asyif sanggup mendatangkan Ars atau Ratu Bilqis atau singgasananya Ratu Bilqis di hadapan Nabi Sulaiman dari Yaman sampai ke Madinah. Jadi Asyif mengatakan, lihat dari sini wahai Sulaiman, siapa yang lebih kuat antara jin dan manusia. Nah, maka ketika Asyif sudah menunjukkan betapa manusia sebenarnya lebih kuat dibandingkan jin, nah, ketika manusia ini pun ternyata ketika manusia ini lebih kuat dibandingkan jin, tapi manusia tetap kalah dengan yang namanya malakul maut. Jadi sehebat-hebatnya manusia yang tadi bisa memindahkan istananya Ratu Bilqis dari Yaman ke Madinah dalam waktu sekedipan mata. Jadi sebelum Nabi Sulaiman berkedip begini itu langsung bisa dipindahkan, tapi manusia tidak bisa mengalahkan yang namanya malakul maut. Jadi tidak ada manusia yang mampu melawan malakul maut. Allah berfirman, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau sudah datang ajal, itu tidak mungkin ya bisa maju atau bisa mundur walaupun sesaat. Sesaat di sini dalam arti dalam tanda kutip 1 detik, ya, namanya 1 detik, waktu yang paling singkat di alam dunia ini bagi manusia kan detik ya Pak. Ketika jarum jam tek gitu ya, itu kan hanya situ. Jadi tidak akan bisa mundur sak tek pun atau maju sak tek gitu ya. Jadi nyawa saya tidak bisa mungkin maju tek 1 detik atau mungkin mundur 1 detik. Jadi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kita tidak bisa mengundurkan nyawa kita, manusia tidak mampu ya untuk melawan malaikat maut untuk mundur barang sedetik pun tentang nyawa kita. Jadi pas waktunya, kalau waktunya sudah datang saat itu, ya malaikat Israel tidak menekan tombol tul gitu aja ya langsung. Ya. Nah, sekarang misalnya ada yang bertanya, Pak, malaikat maut itu gimana ya kalau misalnya mencabut nyawa banyak orang ya, seperti kalau ada bencana mungkin mati ya Pak dalam satu waktu itu 5.000 ya. Kita tidak usah membayangkan yang sulit aja ya. Nah, sekarang lampu yang ada di masjid ini saja, kalau ayah misalnya matikan hanya 1, yang mati 1 gitu kan, yang mati 2. Tapi kalau Mas Jundan yang menyampaikan dari sana mematikan dari pusat kWh meter, ya cukup dengan menekan 1 MCB, maka ya AC, ya pengeras suara, ya lampu akan mati seluruhnya. Ya, jadi gambarannya begitulah ya. Jadi begitulah gambaran daripada malaikat maut itu mencabut nyawa kita. Ya, jadi tidak perlu dibayangkan gimana ngerti. Jadi malaikat maut itu sibuk misalnya gitu ya. Sibuk karena jabut satu-satu, tidak gitu ya. Jadi gambarannya gitu aja. Manusia
sebagai ciptaan Allah saja mampu berkarya, ya, dimana cukup dengan satu, ya, tuas yang sebesar ini saja, ya, itu bisa langsung mematikan. Apalagi satu masjid ini, ya, wong satu kota Tegal, satu kabupaten Tegal, ya, ketika gardu induk kebasen, ya, handle-nya dilepaskan begitu saja, listrik mati semua. Itulah gambaran malaikat maut itu mencabut nyawa manusia. Jadi gampang banget lah, ya. Jadi listrik yang sebesar, apalagi itulah katakanlah, ya, satu Indonesia saja, ya, kalau misalnya genset yang ada di pusat, ya, itu, ya, yang ada di waduk, ya, sana katakanlah Jatiluhur misalnya, itu kan termasuk salah satu, ya, itu waduk-waduk itu jebol, tidak bisa menjalankan generator, maka listrik se-Indonesia juga tidak akan bisa jalan. Jadi siapapun dia, mau para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang soleh, semuanya itu tidak bisa melawan yang namanya malakatul maut, ya, malakul maut. Nah, dari sini pendalilannya kalau jin tidak lebih kuat daripada manusia, sementara manusia juga tidak lebih kuat daripada para malaikat. Ini sebagai pendalilannya. Jadi ketika jin kuat bisa memindahkan Arsy atau singgasana Ratu Bilqis dari sampai ke Madinah, ya. Jadi itu dari Yaman sampai ke Madinah dalam waktu perjalanannya Nabi Sulaiman sampai ke singgasananya. Jadi sebelum sampai ke singgasana itu berarti sudah sampai ini. Tapi kemudian manusia juga ada yang mampu, ya, sebelum berkedipnya Nabi Sulaiman saja, Asyif itu bisa memindahkan singgasana itu, ya. Jadi itu sebagai pendalilan kalau jin itu tidak lebih kuat daripada manusia, dan sementara manusia pun tidak lebih kuat daripada malakul maut. Berarti malaikat ini memiliki kekuatannya lebih daripada jin dan daripada manusia. Masyarul muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita meyakini bahwa malaikat maut itu ada, intinya begitu, ya. Jadi malaikat maut itu ada. Dan itu beberapa pendasaran, beberapa dalil dalam Quran yang akan kita baca, yaitu pertama dari surat As-Sajdah ayat 11. Qul yatafakkul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Ya, jadi Allah berfirman, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Ya, ini surat As-Sajdah, ya. Ini juga bisa dibaca setiap malam Jumat juga bagus ini, ya. Jadi surat As-Sajdah. Nah, kalau surat As-Sajdah ini merupakan salah satu surat yang ada sujud tilawahnya, ya. Jadi ketika misalnya kita membacakan surat itu, kemudian di tengah-tengah tanah ada sujud tilawahnya, dan nanti bangkit kembali, ya. Kalau misalnya mau dibacakan satu Quran penuh. Katakanlah malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Ini artinya demikian, ya, kurang lebih wallahu alam. Kemudian kepada Tuhanmu itu akan dikembalikan. Nah, ini dasar bahwa Allah menyebutkan malaikatul maut yang pertama ada dalam surat As-Sajdah ayat 11. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 61 juga Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadzah. Nah, ini yang alat yang pertama, tapi di situ ada waqaf dan kemudian hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Tadi dari ayat pertama mengatakan wa huwal qahiru, dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Allah mengatakan, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, kematian, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak akan melalaikan tugasnya. Jadi
Tidak ada yang lupa Pak, kelalen jadwal ayah misalnya, ternyata malaikat kelalen mundur dari setahun nggak ada. Ya, apa mana jadwalnya Pak Murodi misalnya, mau Pak Murodi lagi ngantuk dan ini kelewatan misalnya dong jadwalnya. Ya, malaikat maut lupa, itu tidak. Jadi di sini dikatakan dalam surat Al-An'am ayat 61 bahwa wahum la yufarritun. Ya, jadi mereka itu tidak akan pernah lupa. Ya, tidak pernah lupa dengan tugasnya. Jadi tugasnya jabut ya sudah ya. Hari ini cabut siapa, jadwalnya siapa gitu. Jadwalnya sudah sesuai dengan jadwalnya. Kemudian Allah juga katakan dalam surat Al-An'am ayat 93, ayatnya cukup panjang, yaitu waman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba aw qalu ya ilayya walakum yuhal ilaihi syai'un wa man qala sa'unzilu min mithla ma anzalallah walau tara idzalimu fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusahum al yawma tukhzawna adzabal huni ma kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum 'anil an ayatihi tastakbirun. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang berbuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Nah, maka di sini mulai dari ayat walau tara idzal zalimun di sini maka dikatakan bahwa alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Nah, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Nah, jadi di sini lebih dijelaskan bahwa Allah mengatakan terhadap orang-orang zalim, ya, alangkah dahsyatnya orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah, ya. Jadi alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat, ya, di waktu orang-orang zalim itu berada dalam tekanan sakaratul maut. Jadi ketika kita sakaratul maut itu tidak bakalan bisa nampaknya hanya gitu, ya, tapi sebenarnya itu detik-detik sakaratul maut itu lebih dahsyat, ya, apalagi yang mengalami adalah orang-orang yang zalim. Sampai katakan malaikat itu memukul-mukul, ya, dengan tangannya sambil berkata, keluarlah, ya, keluarlah nyawamu gitu. Dipaksa, ya, dengan begitu sakitnya. Kemudian malaikat mengatakan di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah dengan perkataan yang tidak benar dan kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 50, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbaruhum wa dzuqu adzabal hariq. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Jadi hadirin rahimakumullah, di sini banyak ayat-ayat yang menyampaikan betapa malaikat maut itu akan mencabut nyawa seseorang itu dengan berbagai macam tampilan, ya. Jadi kalau diibaratkan ada yang diibaratkan sebagaimana kita mencabut sutra dari duri, ya. Jadi sutra ditaruh di duri, ya. Kemudian kita tarik pelan, ya. Jadi kita tarik maka dia akan sulit, ya, akan mariknya. Ibaratnya begitu ketika kita dicabut nyawanya, yang dicabut nyawanya adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman, ya. Namun ketika
malaikat maut itu mencabut nyawa dari orang-orang yang beriman bagaikan mencabut rambut yang ada di dalam tepung. Ya, jadi ketika ada rambut di tepung kemudian kita tarik maka ler. Nah, gitulah. Ya, jadi kira-kira begitu. Walaupun Rasulullah SAW ketika malaikatul maut mencabut nyawanya itu tetap sakit ya. Jadi ketika sakitnya itu Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, kalau memang rasanya sakitnya dicabut nyawa maka ringankan untuk umatku. Nah, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nampaknya ini waktunya sudah pas ya, kurang beberapa menit lagi kita untuk akan memasuki waktu maghrib. Malah kita bersama-sama tasyahud asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa afiyatiha wa nuril absari wa diyaqutil arwahi wa hidayha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam bi haqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.